langkahnya ini biaya minimumnya 1, gimana Bu? Minimumnya ada 2, seperti itu ya. Tadi kan bisa kita lihat di sini ya. Intinya kita lihat dulu nih mana yang paling minimum. Kalau ternyata ada minimumnya ada 2 atau lebih dari 1, bisa kita pilih yang mana aja untuk kita jadikan acuan awal seperti itu ya. Itu ketentuan dari list cost. Lalu kita masuk ke Vogels. Vogels di sini seperti apa? Vogels ini perlu kita cari penalti. Penalti itu seperti apa? Penalti itu kita peroleh dari selisih biaya 2 biaya terkecil. Selisih 2 biaya terkecil. Kalau kita lihat sebentar, kita lihat di kolom 1 di sini ya. Kita lihat biaya terkecilnya itu ada 2 dan 7 ya. Ternyata kita selisihkan dari 2 ini sebesar 5 didapat. Kalau di kolom 2 kita dapat biaya terkecilnya, 2 biaya terkecilnya yaitu ada 2 dan 6, diperoleh penaltinya 4. Lalu di sini ada 5 dan 2, selisihnya 3 dan seterusnya. Lalu untuk masing-masing baris juga di sini selisih biaya terkecilnya, sini kan ada 2 dan 1, dia dapat 1, 1 dan seterusnya. Ini 0 karena biaya terkecilnya ada 6 dan 6 gitu ya, didapat hasilnya 0. Lalu bagaimana caranya? Dari yang penalti terbesar dulu. Penalti terbesarnya 5 ya. 5 di sini. Jangan sampai salah ini ya, harus fokus ya, jangan sampai salah lihat. Ternyata di sini permintaannya ada 4, pasokannya ada 3. Seperti biasa kita penuhi permintaannya. Di sini pasokannya 3, kita penuhi di sini 3, jadi di sini habis tinggal 0. Di sini permintaannya tersisa 1 ya. Lalu kita cari lagi penaltinya seperti apa. Karena di sini tadi sudah terpenuhi, dari sumber satunya sudah habis, tidak akan bisa mengirimkan lagi, kita coret, lalu kita cari lagi penaltinya dari 2 biaya terkecil. Karena biaya tinggal 2, berarti otomatis ya 10 kurang 7 dan seterusnya ya. 10 kurang 7 didapat 3, lalu 8 kurang 6 ada 2, ini 1, ini 4. Lalu kita lihat lagi dari penalti terbesar. Penalti terbesarnya adalah 4, lalu kita penuhi dan dari ini pasar 4. Untuk kolom ini kita kerjakan dulu, lalu di sini pasokannya ada 7, tapi permintaannya 4, berarti bisa kita penuhi semua dari sumber 2 sebesar 4. Ini tersisa 3 dan ini habis ya. Berarti permintaan di 4 semua. Lanjut kita cari lagi penaltinya. Ini kan kalau dari sumber 1 sudah habis pasokan, dari pasar 4 permintaan sudah terpenuhi semua. Masih tinggal sumber 2 dan sumber 3 di pasar 1, pasar 2 dan pasar 3. Kita cari lagi penalti dengan selisih 2 biaya terkecil, karena biayanya tinggal 2, didapat penaltinya 3, 8 kurang 6, 2, dan 6 kurang 5, 1. Di sini juga kita lihat, di sini di baris 2, di sumber 2, biaya terkecilnya ada 8 dan 5, selisihnya 3, 6 dan 6, selisihnya 0. Kita cari dulu nih penalti terbesarnya, kita ambil 3 ini. Kenapa 3 yang ini? Karena tadi si permintaan jumlah pasokan pada sumber 2 tadi sudah dikurangin kan, jadi ini dulu yang kita kerjain. Ternyata permintaan di pasar 3 ini sebesar 4, tetapi kita masih punya pasokan 3, berarti bisa kita penuhi sebesar 3 untuk permintaan di pasar 3. Jadi ini habis dari sumber 2 dan permintaan di pasar 3 masih tersisa 1 lagi ya. Tersisa 1 lagi. Jadi di sini kita coret sumber 2 tidak
kita cari lagi nantinya, karena tinggal satu baris ya, tinggal satu sumber yang perlu kita alokasikan dari pasokannya. Jadi kita lihat ternyata sumbernya 5, dari sumbernya ada pasokan 5. Di sini masing-masing pasar punya kebutuhan 1, 3, dan 1. Tidak perlu kita kurang-kurangin lagi, jadi tinggal kita penuhi semua untuk permintaan di masing-masing pasar. Di pasar satu sudah terpenuhi, habis. Lalu ada 3 di sini, habis. Dan ini 1, habis ya. Jadi sudah terpenuhi semua. Ternyata kalau dengan metode Vogels, sumber 1 mengirimkan ke pasar 1 sebesar 3, lalu sumber 2 mengirimkan ke pasar 3 sebesar 3 dengan biaya 5, lalu sumber 2 mengirimkan ke pasar 4 dengan biaya 4, lalu sumber 3 mengirimkan ke pasar 1 sebesar 1, sumber 3 mengirimkan ke pasar 2 sebesar 3, sumber 3 ke pasar 3 mengirimkan 1. Total kita dapat biaya transportasi totalnya sebesar 68 ya. Oke, masih ada waktu 10 menit lagi. Ini metode masih untuk mencari solusi basis layak awal. Nih, ini kita dapat juga tabel seperti di atas tadi, ini tabel-tabel biaya. Ini sumber 1, sumber 2, sumber 3, pasar 1, pasar 2, pasar 3, pasar 4. Di sini ada U bar I dan V bar I. U bar I di sini apa? U di sini adalah nilai terbesar dari tiap baris ya. Nih, kita lihat baris pertama, ternyata nilai terbesarnya ada 2. Di baris kedua, di sumber kedua, nilai terbesarnya ada 10. Lalu di baris ketiga, nilai terbesarnya ada 8. Nah, kita lihat juga dari masing-masing kolom. Ini dapat 10, 8, 6, dan 8. Lalu kita cari delta IJ-nya dengan rumus sebagai berikut. CIJ dikurang U bar I dikurang PJ. Misalnya kita cari delta yang di sini. Berarti kan ini delta 1,3 ya. Delta 1,3 berarti C1,3 dikurang U bar 1 dikurang V bar 3. C1,3-nya mana? 1,3 ini 1,3 ini ya, berarti 2. U barnya 2 dikurang P3-nya 6. 6 ya, ini kurang 6. Kan hasilnya 6 ya. Benar ya, itu juga untuk masing-masing delta IJ. Delta IJ 11, 12, dan seterusnya. Lalu kita dapat nilai paling kecil, yaitu terdapat pada delta 24 ya, sebesar negatif 14. Lalu pada kolom ini kita dapat tadi ini ya, biayanya itu sebesar 4. Sebesar 4 dengan masing-masing ini tadi permintaan di masing-masing pasar. Ini pasokan. Kita dapatlah kita ambil si 4 ini, lalu pasokannya kan tadi sebesar 7, lalu kita penuhi permintaan di pasar 4 ini sebesar 4 karena permintaannya sebesar 4, sehingga permintaan di pasar 4 ini sudah dipenuhi semua, jadi 0. Tetapi pasokan dari sumber 2 masih ada 3 ya. Ini kan 7 kurang 4 tidak dapat 3. Kita coret di pasar 4 sudah terpenuhi semua. Lalu kita lanjut. Nih, kita lanjut lagi tabelnya. Masih dengan nilai biaya tadi, kita lihat lagi.
nilai terbesarnya. Di sini 2, 10, 7. Ini masih sama. 10, 8, 6. Yang di kolom keempat tidak kita ikut sertakan lagi karena permintaannya sudah terpenuhi. Kita cari lagi delta IJ-nya dengan rumus yang sama. Misal, ini ya. Ini berarti delta 23 ya. 23 sama dengan C23 kurang U bar 2 kurang V bar C. 23-nya 5, 20, VJ-nya 6. Didapat negatif 11. Ya, kita cari dari semua ini, kita cari nilai yang paling kecil, didapat negatif 11. Ya, negatif 11. Ini kita lihat. Tadi pasokan kita tersisa 3 tadi ya. Ini kan sudah di sumber 2 ada 7, dikurang 4, masih tersisa 3. Lalu kita lihat permintaan di pasar 3, 4. Ternyata bisa kita penuhi untuk di pasar 3 sebesar 3, sehingga di sumber 2 itu sudah habis untuk pasokannya. 3 makhluk 1 lagi, permintaannya terpenuhi semua ya. Kita coret untuk sumber 2. Sumber 2 sudah mengirimkan semua pasokannya. Lanjut ke berikutnya, kita lihat lagi, kita cari lagi U I P bar J, ini J harusnya ya. Dapat lagi 2, 7, ini 7, 6, 6. Kita cari lagi nilai delta IJ-nya dengan rumus yang sama. Di sini diperoleh negatif 7. Negatif 7. Ini yang lain juga ada negatif 7, Bu. Kenapa? Kita ambil dari pojok kiri atas saja ya. Karena nilai ini pasokannya yang lebih kecil ya, yang lebih bisa kita penuhi terlebih dahulu. Di sini nilai pasokannya 3 dan nilai apa ini namanya tadi? Permintaannya 4 gitu ya. Kita peroleh kenapa kita pilih negatif 7 yang ini? Karena biayanya paling kecil ya. Biaya yang paling kecil, kita cari biaya paling kecil. Didapat di sini produk yang kita kirimkan dari sumber 1 untuk pasar 1 itu sebesar 3. Tetapi masih ada satu permintaan lagi yang belum kita penuhi. Tetapi dari sumber 1 pasokannya sudah habis ya. Dari kurang 3 habis. Kita coret. Lalu lanjut ke langkah berikutnya. Nah, hanya tersisa 1 lagi ya dari sumber 3. Dari sumber 3 ini yang belum terdeliver, belum terdistribusi. Dan dari pasar 1, pasar 2, pasar 3 yang belum dipenuhi permintaannya. Kita cari lagi seperti rumus sebelumnya, sini ya, rumusnya diingat. Kita dapat yang paling kecil itu negatif 7. Negatif 7 di sini. Kenapa perlu kita penuhi? Kenapa kita pilih yang ini? Karena tadi di pasar 1 kita harus sudah terpenuhi kan permintaan tadi sebesar 3. Jadi perlu kita selesaikan dulu untuk pasar 1 karena sisanya hanya 1. Jadi kita penuhi 1, sisanya tinggal 4 ya. Tadi kan 5, kita penuhi di pasar 1 sebesar 1, diperoleh sisa dari sumber 3 itu adalah 4. Di sumber pasar 1 habis. Lalu tinggal pasar 2 dan pasar 3. Oke, masih dicari. Seperti tadi lagi, kita perlu tetapkan juga. Nah, di sini sisanya tadi kan 4 ya, sisanya 4. Sisanya 4. Di sini ternyata kita lihat pasar 2 punya 3 permintaan lagi. Pasar 2 sudah habis. Gimana tadi? Pasar 2 masih ada 3 lagi. Kita penuhi 3, kita tulis 3, habis untuk pasar 2, di sini tersisa 1. Ini kan kurang. Di pasar 3, ini karena tinggal 1 pilihan, tidak ada pilihan lagi, berarti ini yang harus kita kerjakan. Di pasar 3 permintaannya masih 1 lagi ya yang belum terpenuhi. Di sini pas dengan si
sisa pasokan yang dari sumber 3. Jadi di sini sudah terpenuhi semua, dapat kita lihat. Dari metode Russell ini, produknya dikirimkan dari mana ke tujuan mana, gitu ya. Sini kita lihat, jumlah produknya dikirimkan dari sumber 1 ke tujuan 1, X11 sebesar 3, ini dikalikan dengan biaya. Lalu di sini X31 dengan biaya 7, lalu di sini X23, ini 24 ya. X24 dengan biaya 4, ini X32, X33. Kita kalikan jumlah produknya dengan biayanya, lalu kita totalkan, didapatlah total biaya sebesar 68. Nah, jadi tadi dari masing-masing metode pencarian solusi basis layak awal diperoleh masing-masing nilai total biaya minimum ya. Nah, ini semua masih solusi basis layak awal, masih solusi layak, belum solusi optimal, belum biaya optimal yang kita dapatkan. Nah, untuk mencari biaya optimal, nanti akan ada lagi metodenya seperti itu ya. Di sini ada degenerasi, masih ada beberapa lagi, tapi sepertinya waktu kita tidak akan cukup ya untuk menyelesaikan ini, karena ya untuk solusi awal aja bisa menghabiskan 1 jam lebih ya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pencarian solusi optimal ya dari masalah transportasi. Oke? Pencarian solusi optimalnya, karena ya keterbatasan waktu. Sekarang sudah jam 9.59, tidak mungkin saya selesaikan dalam 1 menit. Bisa saya scroll dalam 1 menit, cuma kan penjelasannya ya cukup kita bicara algoritma kan, algoritma cara-cara ya beriterasi ya. Beriterasi, jadi waktu tidak akan cukup untuk penyelesaian ini. Mungkin nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan dahulu. Bisa saya jelaskan sebentar? Atau udah semua nih, udah paham? Atau nanti Bu sekalian solusi optimalnya gitu ya? Ya saya harap semoga bisa dipahami. Kalaupun sudah memperhatikan ternyata tidak bisa dipahami, mungkin memang mungkin dari saya yang kurang, nanti bisa saya jelaskan lagi, atau mungkin ada yang tidak memperhatikan, ya saya nggak tahu ya. Ya semoga tetap ikan aja ya, saya sampaikan ini. Dan ya, thank